Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Asep Yuyun. Kali ini kita akan membahas bersama kunci jawaban kelas 6, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, pada halaman 98 kalian akan disajikan sebuah teks tentang penemuan komputer. Kalian diminta membaca teks tersebut untuk menambah pengetahuan. Lalu pada halaman 99 terdapat soal-soal yang harus kalian kerjakan. Nomor 1 yaitu apa yang dilakukan oleh Charles Babbage. Itu jawabannya beliau menggagas penemuan komputer. Nomor 2, apa dampak penemuannya bagi dunia? Itu jawabannya menekan kemungkinan kesalahan menghitung saat itu serta memberi gagasan kepada penemu lain untuk mengembangkan komputer hingga menjadi komputer seperti sekarang ini. Nomor 3, apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Ya tentu kita merasakan manfaat komputer ya. Manfaatnya yang kita dapat rasakan seperti dapat mencari ilmu lebih luas lagi, mempermudah ketika menyusun tulisan, mengerjakan tugas menjadi lebih mudah, bisa menonton video, menyetel musik, bermain game, dan mengobrol lewat media sosial. Kita lanjutkan. Pada halaman 99 terdapat gambar mengenai urutan perkembangan komputer. Nah, kalian akan diminta mengerjakan soal pada halaman berikutnya, yaitu halaman 100 berdasarkan gambar ini. Nah, pada halaman 100 pertanyaan pertama yaitu bagaimana perkembangan komputer, jelaskan jawabanmu. Jadi jawabannya berdasarkan gambar itu, awalnya komputer itu berupa alat untuk menghitung, kemudian berkembang menjadi komputer listrik, lalu komputer dengan mouse serta keyboardnya, kemudian home komputer murah, lalu komputer dengan akses jaringan internet, hingga menjadi komputer multifungsi seperti sekarang. Mengapa komputer terus berkembang? Untuk memudahkan pekerjaan manusia serta mengikuti kebutuhan zaman yang semakin maju. Apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Yaitu memudahkan beberapa pekerjaan manusia seperti mengetik, mencari sesuatu di internet, sebagai alat transaksi, menyimpan dokumen-dokumen penting, dan sebagainya. Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Ya, pekerjaan manusia tidak semudah ketika ada komputer, karena pekerjaan dilakukan secara manual, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan pekerjaan lebih besar. Contohnya, kesalahan menghitung. Nah, apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Tentu mendukung kegiatan belajar siswa, mengerjakan tugas sekolah menjadi lebih mudah, sebagai media pelaksanaan ujian yaitu UNBK, ujian nasional berbasis komputer, dan membantu guru melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Berikutnya, apa dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek? Iptek akan terus mengalami perkembangan. Kemampuan pemrograman komputer dapat digunakan untuk mengembangkan robot otomatis dalam berbagai bidang seperti industri. Nah, pada halaman 106 kalian akan disajikan sebuah teks tentang penemuan pensil. Kalian diminta untuk membaca teks tersebut, lalu kalian diminta juga untuk menuliskan informasi penting dari teks tersebut. Informasi pentingnya kalian ambil dari setiap paragraf ya. Kita lanjut ke halaman 107. Jadi paragraf pertama, info pentingnya itu mengenai topik masalahnya. Topik masalahnya adalah pertanyaan tentang penemuan dan perkembangan pensil. Paragraf kedua yaitu mengenai deret penjelas, yaitu zaman dahulu manusia menggambar dan menulis dengan menggunakan goresan pisau ke batang pohon atau menggoreskan logam pada batu atau daun papirus. Perkembangan pensil dimulai dari penemuan grafit yang membuat goresan hitam pekat namun lunak dan mudah patah. Kemudian grafit dibungkus tali dari kulit domba. Sejak ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu, alat tulis bernama pensil dikenal. Nah, pada paragraf ketiga masih deret penjelas.
Pembuatan pensil secara massal dimulai tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Kemudian mulai abad 19 banyak perusahaan yang mengembangkan pensil sebagai alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dari bubuk hasil penghancuran grafit dan tanah liat. Lalu campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang yang dilapisi kayu seperti pensil saat ini. Pada paragraf 4 terdapat kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu pensil menjadi benda penting karena tanpa pensil kita akan mengalami kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis. Nah, pada halaman 108 kalian diminta mencari kata bercetak miring pada teks sebelumnya. Setiap kata yang ditemukan harus kalian tulis. Yang pertama, gimana sih? 2 bikin, 3 modern, 4 zaman, 5 dipakai, 6 gampang. Terus dibikin, ngembangkan, nggak bisa bikin, waktu lagi, bakal, kalau nggak ada banget, sama hancurkan, buat ya. Kita tulis. Setelah itu kalian akan mengamati pada halaman 109 ya, yaitu sebuah teks yang pernah kalian baca, lalu kalian diminta mengerjakan soal-soal berikut. Nah, kita akan diminta menuliskan hak ani. Hak ani apa aja? Yang pertama, mendapatkan pendidikan, mendapatkan asupan makanan yang sehat, mendapatkan perhatian orang tua. Nah, manfaatnya dari kewajiban ini bila dilaksanakan yaitu tujuan akan tercapai, lalu akan dihargai orang lain, dalam hal ini orang tua ya. Nah, apa yang terjadi jika kita bertanggung jawab terhadap kewajiban kita? Yang pertama, menjadi orang berpendidikan, membanggakan orang tua, dan cita-citanya akan tercapai. Lalu bagaimana kalau tidak dilaksanakan kewajiban tersebut secara bertanggung jawab? Tentu akan terjebak dalam kebodohan, mengecewakan orang tua, dan gagal mencapai cita-cita. Nah, kita akan diminta untuk menjawab pertanyaan berdasarkan cerita tersebut. Nomor 1, sebutkan hak ani dalam cerita tersebut. Haknya itu mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapat perhatian dari orang tua. Nomor 2, apakah Hani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, karena orang tuanya telah memberi perhatian yang cukup untuk Hani. Contohnya, hak bersekolah untuk mendapatkan pendidikan, mendapat peralatan sekolah untuk mendukung sekolahnya, dan bekal makanan yang sehat untuk menjaga kesehatannya. Nah, nomor 3, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Hani? Tentu ia akan menjadi orang yang berpendidikan dan sehat sehingga ketika dewasa ia dapat mencapai cita-cita. Apakah Hani telah bertanggung jawab terhadap hak yang ia telah dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, karena perhatian orang tuanya tidak ia sia-siakan. Hal tersebut tercermin dari sikapnya yang selalu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Tentu orang tuanya akan kecewa, Ani akan terperangkap dalam kebodohan, serta akan merusak masa depannya. Baik, itu saja penjelasan atau pembahasan mengenai kunci jawaban kelas 6, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Semoga video ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.